Sehingga tentunya dengan makhluk tersebut apabila dilakukan itu
memasukkan kedua tangan di kamain, di lengan baju. Jadi kedua tangan itu berada di lengan baju, dimasukkan ke dalam lengan baju. Ini tentunya lengan bajunya itu agak panjang. Fi khamsati asya, pada 5 tempat. Pertama pada saat takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram itu kedua telapak tangan itu harus kelihatan. Jangan sampai masuk ke lengan tangan baju. Ya, pada saat takbiratul ihram ataupun pada saat rukuk. Begitu juga pada saat sujud. Pada saat takbiratul ihram, pada saat rukuk, kemudian pada saat sujud, terus pada saat berdiri, baik dari tasyahud awal ataupun dari duduk, ya. Nah, jadi itu ketika kita takbiratul ihram, telapak tangan masuk ke lengan baju, itu makruh. Ini biasanya kalau lengan bajunya terlalu panjang, kalau panjang itu dilipat. Jadi telapak tangan itu harus kelihatan. Itu sunnahnya. Ya, jangan sampai ini masuk ke lengan baju, hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua, iltifatun biwaji bila hajatin. Menoreh, melirik, menoreh. Kita lagi sholat, menoreh kesana kemari, kanan kiri, atas bawah, itu makruh. Kalau kita sholat sambil lihat jam, ya, atau melihat ke samping kanan, ke samping kiri, sholatnya sah, cuma makruh. Ya, nengok kesana kemari itu, betul? Kesana kemari, nengok ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Kalau ada orang sholat kayak gini, nggak tahu ya kira-kira. Sholatnya nggak apa-apa, sebab selama dada ataupun badan, seluruh badan ataupun khususnya ini dada, tidak inhiraf, tidak berpaling dari kiblat, ya sah-sah saja. Tidak menjadi sholatnya itu batal, cuma makruh. Betul? Ya, sholat kayak gini makruh. Ke atas lihat jam, ya. Nah, atau ke belakang. Ini belakang ada siapa ya? Ini sholatnya anak kecil, betul? Jadi kalau ada orang dewasa, bapak-bapak yang sholatnya kayak itu, mungkin itu bapak-bapak agak kekanak-kanakan, betul? Nah, itu makruh hukumnya, Pak. Dan yang ketiga, isyaratu binamin ainin au hajibin, isyarat dengan menggunakan kelopak mata. Seandainya memang ini tidak ada hajat, kecuali kalau memang ada hajat, seperti dengan tujuan untuk menjawab salam. Kita lagi sholat, kemudian ada orang masuk, assalamualaikum. Kita jawab, caranya adalah dengan isyarat. Ya, waalaikumsalam. Lagi sholat, cukup dengan isyarat. Ya, nah, kedipan mata mungkin ya, kedipan mata. Tapi kalau tidak ada tujuan ataupun maksud-maksud tertentu, kita isyarat dengan kedipan mata ataupun dengan menggerakkan alis, itu hukumnya adalah makruh seandainya memang tidak ada hajat. Jelas Pak? Jadi ini harus dihindari pada saat sholat supaya kita terbebas daripada al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, jahud bi mahani isrodin, menjaharkan bacaan pada sholat yang sunnah disirkan. Sholat ini sunnah disirkan, bacaannya sunnahnya pelan, akan tetapi malah dijaharkan, dikeraskan. Ini makruh. Sholat duhur harusnya sir bacaannya, ini malah dijaharkan, makruh. Atau sebaliknya, sholat isya, maghrib atau subuh sunnah dijaharkan, ini malah
juga sangat makruh. Sholat duhur dijaharkan makruh, atau sholat Jumat sunnahnya jahar malah dibaca sir, ini juga sangat makruh. Ya. Jadi kalau bapak sholat subuh silakan jaharkan, walaupun bapak sholat sendiri, apalagi di belakang ada makmum, betul? Jaharkan, sunnah dijaharkan. Kalaupun sholat sendiri juga silakan dijaharkan. Cuma mungkin kalau sholat sendiri jaharkannya ya dikira-kira saja, ada aturannya lah. Dengan sholat sendiri di pojok bacanya kayak imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau dijaharkan ya dengan aturan saja, ada aturannya lah. Dikira-kira bagusnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat sendiri di pojok, sholat subuh kesiangan, orang lain sudah wiridan, ini malah baru datang, sholat sendiri di belakang, silakan dijaharkan, karena memang sunnah dijaharkan. Apalagi memang kalau di belakang ada orang yang bermakmum atau sholat berjamaah. Jelas kan? Kemudian kecuali kalau misalnya boleh kita menjaharkan sholat yang memang sebetulnya sunnah disirkan apabila memang situasinya baru. Kalau tidak dijaharkan tidak akan kedengeran, betul kan? Seperti kita sholat, kebetulan musholanya itu dekat dengan publik, ada suara gaduh bising. Kalau kita nggak jaharkan, nggak kedengeran bacaan kita. Boleh silakan, ya silakan. Kalau memang itu keadaannya seperti itu darurat. Dan yang kelima, ikhtisar bi ayat ala yadahu aw yadai ala asiratihi malam yakun dihajati ka'illatin bijabi. Sholat tolak pinggang, kecuali kalau memang pinggangnya sakit. Bapak sholat seperti ini aku, kecuali kalau bapak sakit pinggang, boleh sholat kayak gini. Nah, kayak gini nih, boleh kalau memang itu sakit pinggang. Kalau dengan cara begini itu akan meringankan sakitnya, silakan. Tapi kalau tidak ada alasan sakit, bapak nggak boleh sholat kayak gini. Jangankan pada saat sholat, di luar sholat kita tolak pinggang seperti ini, hukumnya makruh. Sebab itu ciri orang belagu. Benar nggak? Kaya enggak, punya Ferrari kagak, benar? Gaji pas-pasan, jangan begini. Itu namanya orang belagu, nggak boleh, makruh. Yang orang Inggris begitu. Kalau Nabi Adam alaihissalam begitu keluar daripada surga, Nabi Adam bermunajat kepada Allah meminta ampunan tidak henti-hentinya, makanya menangis. Al-i'tiraf, mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Apabila Engkau tidak mengampuni dosaku, apabila Engkau tidak merahmat dan memberikan kasih sayangmu kepada kami, kepadaku, lanakunanna minal khasirin, berarti kami termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi. Beda dengan iblis, begitu diusir oleh Allah dari surga, apa yang dilakukan iblis? Belagu iblis. Tapi nggak boleh bapak-bapak kalau ada tetangganya kerjanya begini jangan disebut iblis. Ya, iblis begitu turun dari surga begini dia. Nah, makanya makruh kita tolak pinggang. Apalagi ada istilah tolak pinggang setinggi dada. Seperti apa? Tolak pinggang setinggi dada ini kan dada berarti begini ya. Ya, itu nggak boleh, ya. Apalagi sampai kita nyuruh tolak pinggang, ini nggak boleh. Nah, sebab itu adalah sifat al-mutakabbirin, fi'lul mutakabbirin, perbuatan orang-orang yang sombong, perbuatan orang-orang yang takabur. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam,
Isra sholat bersegera datang untuk Isra sholat terlalu tergesa-gesa dalam melakukan sholat. Isra sholat terlalu tergesa-gesa ketika akan melakukan sholat, maksudnya seperti itu. Tergesa-gesa ketika dia akan melakukan sholat. Makanya sunnahnya di bapak-bapak kalau datang ke masjid ke musola itu santai, tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Kecuali kalau memang di masjid di musola berjamaah sudah dilaksanakan. Apalagi sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang sudah dimulai, kita nggak boleh santai. Kita harus bersegera mungkin. Kalau sholat Jumat, maka itu wajib. Kalau sholat Jumat, kalau sholat berjamaah, apabila memang kita sudah meyakini bahwa sholat berjamaah itu sudah dilaksanakan, sudah dimulai, silakan kita bersegera untuk supaya bisa mendapatkan pahala berjamaah. Betul apa betul? Tapi tanpa alasan yang demikian, kita nggak boleh terlalu tergesa-gesa datang ke masjid, sehingga begitu sampai ke masjid ke musola, wah napasnya juga ngos-ngosan, capek, sholatnya juga Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah, capek. Makanya bapak-bapak kalau mau datang ke masjid ke musola, sunnahnya itu sebelum ada berkumandang. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim dikatakan di antara sesuatu yang dapat mendatangkan rezeki yang luas berkah adalah dengan kita beristiqomah datang ke masjid ke musola sebelum ada dikumandangkan. Insya Allah Allah akan memberikan keluasan rezeki. Betul apa betul? Bapak ingin susah, apa ingin kaya? Pingin susah, apa pingin rezekinya itu lancar? Semuanya pasti menginginkan rezeki lancar, berkah, banyak, cukup, alhamdulillah. Nah, di antara tips dan resepnya itu adalah Bapak datang ke masjid atau ke musola, lakukan secara istiqomah. Datangnya itu adalah sebelum adzan dikumandangkan. Ya, Pak ya? Subhanallah. Qoblal adzan, sebelum adzan. Kemudian yang ketujuh, takbidu jam'i, memejamkan kelopak mata pada saat sholat makruh. Sholat sambil merem makruh, kecuali kalau dengan merem itu bisa menjadikan sholat kita lebih khusyuk, silakan. Tapi kalau merem malah jadi ngantuk, dengan merem malah pikiran kemana-mana, tidak fokus pada saat dia sholat itu, tidak fokus bahwa dirinya itu sedang sholat, tapi pikiran malah kemana-mana, berarti makruh, nggak boleh. Kecuali kalau dengan merem itu memang ya harus, seandainya apabila tidak merem, dia akan melihat hal-hal yang membuat dia berdosa, maka itu wajib dia merem. Pas lagi sholat, ya kebetulan sholatnya di luar ataupun di area terbuka, pas lagi sholat ada cewek cantik pakai celana pendek, pantatnya gede, kalau dilihatin kan dosa, bener gak? Berarti kita harus malah jangan pas lagi sholat malah merhatiin orang lagi, lagi ngejemur pakaian pakai celana rok mini, lagi sholat, waduh mantap rezeki. Nah ini nggak boleh. Atau bisa saja apabila dengan dia tidak memejamkan mata, konsentrasi sholatnya itu terganggu, silakan pejamkan mata, tidak apa-apa. Sunnah. Contoh diantaranya apabila dengan kita tidak memejamkan mata, konsentrasi kita dengan melihat sesuatu yang ada di depan kita malah mengganggu konsentrasi sholat. Contoh misalnya depan kita itu ada orang sholat, dia pakai kaos, kaosnya itu hadiah dari material, ada tulisan cap 3 roda. Otomatis kan kita pas lagi sholat, otomatis kalau kita lihatin pasti dibaca semen cap 3 roda. Ini hadiah dari kapan ya? Betul. Sebelahnya lagi pakai kaos hadiah obat nyamuk Baikon. Ini taslim, bisa mengganggu konsentrasi sholat. Ada bapak-bapak yang suka sholat itu pakai kaos cap 3 roda, ada di sini, atau
dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum, ambillah pakaian zina. Yang maksud di sini thiyabakum, pakaian kalian, pakaian yang layak untuk dipakai pada saat inda kulli atau khudhu zinatakum inda kulli sholat. Nah, apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya inda kulli sholat. Pada saat sholat itu pakaian yang layak pakai koko, bahkan yang paling bagus itu al-qamis gamis. Dalam kitab Fathul Muin, silakan bapak-bapak pakai gamis juga nggak apa-apa. Sebetulnya pakai gamis itu tidak harus seorang kiai saja, tidak harus seorang kambing saja. Bapak-bapak juga mau pakai gamis silakan, tidak ada salahnya, bahkan bagus sunnah silakan. Mau pakai sorban juga boleh, betul apa betul? Cuma mohon maaf kalau bapak-bapak mau pakai sorban, sorbannya tidak boleh pakai sorban yang sekiranya sorban tersebut biasa dipakai oleh para ulama. Seperti ada sorban hijau yang biasa dipakai oleh Habib Lutfi ya. Nah, kalau kita pakai, mungkin tidak cocok bagi kita. Kalau bagi Habib Lutfi cocok, sesuai ulama besar, seorang Habib, duriannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bapak pakai sorban putih, dapat oleh-oleh dari tetangga atau saudara yang kemarin baru pulang umroh. Itu kan biasanya oleh-olehnya sorban putih ya. Bapak pakai silakan, dipakai, bagus sunnah. Cuma jangan dikerudungi ya, takut ketukar sama Habib Lutfi. Kalau aku yang uci Habib Lutfi pantas orang berilmu, ilmunya luhur, banyak, luas, ibadahnya luar biasa, betul apa betul? Pantas. Lah bapak ke masjid 1000 sekali pakai kerudung, betul apa betul? Sorban yang biasa dikenakan oleh para ulama itu mestinya dibedakan dengan kita yang bukan ulama, dengan kita yang bukan ajengan, kiai. Alasannya kenapa? Takut kalau kita pakai kerudung diumarkan, dikerudungkan seperti Habib Lutfi misalnya, seperti Abiyah Uci misalnya kan, nantinya kita disangka ulama karena sudah terlanjur diulamakan oleh orang lain. Kemudian banyak yang bertanya karena gengsi, kalau nggak bisa jawab akhirnya dia menjawab dengan jawaban-jawaban yang tidak mendasar, dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas referensinya dari kitab apa. Dia ngarang sendiri jawabannya, umpamanya seperti itu nggak boleh, betul? Jadi pakaian ulama dengan pakaian yang bukan ulama ini tentunya harus berbeda. Jelas Pak? Tentunya harus berbeda. Nah, kemudian yang ke-8 adalah ilsafu abdaihi bijarri biruku'ihi wa sujudihi, yaitu merapatkan lengan atas. Ini lengan atas dirapatkan dengan jambi ini pinggir badan ini kan ya, ini terlalu dirapatkan pada saat ruku ataupun sujud itu makruh Pak. Jelas ya kira-kira terlalu rapat begini pada saat ruku ataupun pada saat sujud itu makruh, harusnya agak terbuka ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau terlalu rapat ini makruh. Atau pada saat sujud ini jangan terlalu rapat. Jelas ya? Jangan begini. Nah, harusnya dibuka. Nah, jadi ini tidak terlalu rapat antara lengan atas dengan ini pinggir badan, ketek. Ini jangan terlalu rapat, jangan dirapatkan, tapi agak dibuka sedikit. Dan jangan terlalu dibuka. Jangan begini sholat. Ntar kepala orang masuk ketek. Benar gak? Habis tuh tempat orang. Benar gak? Kalau terlalu begini. Sholat sendiri nggak apa-apa. Gimana? Sholat sendiri nggak apa-apa. Sholat sendiri juga nggak boleh terlalu buka. Jadi
saja. Ya. Nah ini kan sering tuh ada orang yang terlalu lebar membukakan sayapnya, membukakan lengan atasnya. Nah itu juga tidak dianjurkan. Kemudian yang kedelapan, yang kesembilan, ilsaq batnihi bipakai biruku wasujud, terlalu merapatkan, menempelkan, merapatkan perut dengan paha pada saat atau sujud. Ini kan perut, ini paha, jangan terlalu nempel pada saat sujud. Sujud ruku, pada ruku harus seperti itu. Jadi ruku yang paling utama itu adalah kepala dengan punggung itu kelihatan rata. Sekiranya disimpan sebuah papan itu papan akan kelihatan lurus. Nah seperti itu. Ya, ini kepala dengan punggung itu harus lurus. Ya, jangan terlalu apa tadi? Terlalu nempel perut dengan paha, ini perut, ini paha. Pada saat sujud juga sama. Ini perut, ini paha, jangan terlalu begini. Kelihatan kan ya? Jangan terlalu nempel perut dengan paha. Itu hukumnya makruh. Jelas? Nah, kemudian berapa sekarang? 10 ya. I'akul qalbi. Duduk i'akul qalb. Duduk i'ak. Duduk i'ak itu ada dua pendapat yang memberikan pengertian ataupun definisi tentang duduk i'ak. Pendapat yang pertama, i'ak ini adalah ayatuka atrofa asobi rijlain wa rukbateh alal ardi wa ilyaini ala aqibaini, yaitu ayatuka menyimpan, meletakkan atrofa asobi rijlain, ujung jari-jari kaki, itu ujung jari-jari kaki itu diletakkan, warung batai dan juga kedua lutut itu diletakkan al ardi, di bumi, nah, maksudnya di tanah. Ini ujung-ujung jari, kemudian warung batai itu semuanya nempel di bumi seperti ini. Wawan uyadai wanas bukan apa tadi? Wadil ya ala akibat, dan kedua pantat ala akibat, duduk menempel, duduk di atas apa ini namanya? Tumit. Nah, tumit. Jadi seperti ini. Nah, duduknya seperti ini. Ujung jari dan juga kedua lutut nempel di bumi. Maksudnya nempel di ubin. Nempel di ubin. Kemudian kedua pantat itu nempel di tumit. Nah, berarti seperti ini. Pada saat duduk antara sujud dua, silakan duduk seperti ini. Ini duduk i'ak. Menurut sebagian ulama mengartikan i'ak ini seperti ini. Nah, kalau kenyataannya memang seperti ini ataupun pengertian i'ak itu adalah seperti ini, berarti tidak apa-apa. Silakan sunnah. Cuma yang paling afdol adalah duduk iftiros. Nah, seperti ini. Ini lebih afdol lagi duduk iftiros. Cuma ada sebagian ulama yang mengartikan duduk i'ak itu adalah, ya, sebagian ulama lagi mengartikan duduk i'ak itu adalah ilsoku ilyate bil ardi, menempelkan kedua pantat bil ardi, ke bibir ataupun ke bumi, maksudnya ke tanah, wanas musafoe, dan menegakkan kedua betis, wawat yade, tangan diletakkan alat ardi, di bumi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada sebagian ulama mengartikan i'akul qalbi ini duduk ya seperti begini, kedua pantat nempel di ubin, kemudian kedua betis ditegakkan seperti ini, tangan diletakkan di bumi seperti ini. Nah, ini hukumnya makruh. Ada nggak orang sholat kayak gini? Di video viral, benar nggak? Nah, ini makruh.
duduk ikat. Bahkan di luar sholat juga duduk seperti ini makruh. Bapak-bapak kalau lagi dengerin khutbah seperti ini makruh ini, ya, duduk dengar khutbah seperti ini. Sebab kalau begini kemudian tidur otomatis batal. Sebab ini bukan duduk memakinun Anda. Biasanya kalau orang duduk seperti ini lagi nonton bola, benar ya? Bukan lagi dengar khutbah. Ini hukumnya makruh, Pak. Bapak-bapak suka duduk kayak gini pas lagi dengar khutbah. Nah ini tidak boleh. Atau ada duduk yang dibenci oleh Rasul adalah seperti ini. Ini duduk yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk seperti ini. Ada yang duduk kayak gini. Lihatin posisi. Atau begini, bertumpuk dengan tangan kiri begini, tangan kanan pegang rokok. Itu makruh. Siapa ya? Jelas? Nah, kalau saya pun memang melakukan hal demikian, saya lupa, ingetin Pak. Benar? Jadi ternyata makruh. Nah, seperti begini atau begini, ya itu hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian ada lagi di antara makruh sholat itu yang ke-10 adalah nakratul buruk, mematuk seperti gagak. Maksudnya apa? Pada saat sujud dia terlalu kencang sampai jidatnya itu bersuara. Ketika jidatnya sujud nempel di tempat sujud itu ada hentakan ataupun bersuara, ada hentakan seperti mematuk burung. Oh, ini biasanya sholat tarawih ini, benar nggak? Sampai bersuara, itu hukumnya makruh, harusnya pelan, tenang, gitu kan. Dan di antara makruh al-makruh di sholat adalah iftirasus sab'i. Iftirasus sab'i, dulu iftirasnya ini seperti hewan buas disujudihi, bukan duduk ini, iftirasus sab'i, yaitu bukan duduk iftiras ini pada saat sujud. Caranya bagaimana? Ayatokan di rokain. Orang yang sujud meletakkan di rokain. Jadi di rokain ini apa namanya? Tangan ya, di rokain. Sikut, nah, sikut tangan itu diletakkan al-ardi, di bumi, di tempat sujud, sama seperti yang dilakukan oleh hewan buas. Jadi kalau bapak-bapak sujudnya seperti ini, Pak, maaf saya praktekkan. Nah, seperti ini. Jadi ini nempel, ya, seperti ini nempel. Nah, saya sering melihat orang sujud seperti itu, tapi biasanya anak kecil. Jadi kalau ada bapak-bapak sujudnya kayak gitu, mungkin bapak-bapak ya, itu nempel. Itu namanya iftirasul sab'i, iftirasus sab'i. Hukumnya adalah makruh. Kemudian yang ke-12, al-mubalaghah fi khafdir ra'si fil ruku'. Terlalu banget menundukkan kepala pada saat ruku. Kebayang enggak? Kepalanya itu terlalu nunduk. Tadi sudah dipraktekkan, ruku yang paling utama, yang paling afdol, ini kepala dengan punggung itu kelihatan lurus. Yang sekiranya kalau disimpan sebuah papan itu kepala akan kelihatan lurus. Kalau papan, kemudian di atas papan itu kita menyimpan segelas kopi misalnya, gak bakal tumpah. Jelas kira-kira. Tapi kalau terlalu nunduk mungkin seperti ini. Nah, itu makruh. Jadi intinya kepalanya terlalu, ya. Apalagi ada orang yang ruku seperti ini. Ini ruku kayak mau loncat, ya, loncat renang atau senam. Ini makruh. Harusnya seperti tadi sudah dipraktekkan. Jelas Pak?
Kemudian di antara hal-hal yang dimakruhkan pada saat sholat adalah tasbihul asabi, menyela-nyela jari. Nah, pada saat sholat, kita sedang sholat, misalkan sedang tahiyat atau gimana, sambil nunggu imam begini, makruh. Bagaimana kalau di luar sholat? Sekiranya di luar sholat, tapi dia ada maksud untuk intidor sholat, menunggu sholat, menunggu sholat. Setelah kita sholat ba'diyah, qobliyah, kemudian sambil menunggu jamaah yang lain dan menunggu imam datang, kita duduk. Kemudian sambil tasbihul asabi seperti begini, nunggunya, ini hukumnya makruh. Kalau di luar sholat, tapi dia bermaksud untuk intidor sholat, menunggu sholat berjamaah itu dilaksanakan, kemudian duduk sambil begini, itu hukumnya makruh. Tapi kalau di luar sholat dan tidak ada hajat ataupun kepentingan untuk intidor sholat, menunggu sholat berjamaah, kemudian kita duduk seperti begini, itu tidak apa-apa. Tapi saya pernah ditegur sama Habib, saya duduk seperti ini pas lagi acara nikahan waktu itu, saya duduk seperti ini, ditegur sama Habib, itu nggak boleh gitu katanya. Oh nggak boleh? Iya nggak boleh. Nah, jadi kalau di luar sholat ada tujuan ataupun maksud intidor sholat, memang itu makruh. Tapi kalau di luar itu tidak apa-apa katanya. Ya. Tapi kalau saya takut sama Habib, ya udah saya takut sama Habib. Udah begini. Ya. Tapi kalau Habib menegur kita supaya tidak melakukan tasbihul asabi seperti ini, bukan tanpa alasan. Menurut Syekh Muhammad Sholeh juga dikatakan, Muhammad Hasbullah, Syekh Muhammad Hasbullah, apabila kita duduk sambil tasbihul asabi seperti ini yuridu anuas, ini bisa mewaris anuas. Jadi sebab kita lebih jadi sebab ngantuk, bawaannya ngantuk kalau kita duduk seperti ini, ngantuk. Jadi kalau bisa jangan begini, udah begini aja. Jelas Pak? Nah, jadi seperti itu ya Pak. Ada lagi? Kemudian di antara al-makruh di sholat itu adalah meludah, baik ke depan ataupun ke kanan, kecuali kalau ke kiri boleh. Seandainya memang itu bukan di masjid. Kalau di masjid tetap tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Seandainya dia meludah, kemudian ludahnya itu mengenai ubin masjid, mengotori masjid, tidak boleh. Dan apabila memang itu sudah mendesak, contoh misalnya kita waktu kemudian sidahnya itu masuk mulut, nggak ada pilihan lain kecuali membuat ludah, membuang kemana? Buang ke sebelah kiri, tapi nggak boleh dibuang ke ubin, apalagi kalau di sebelah kiri ada orang. Benar nggak? Kemana? Itu caranya dimasukkan ke dalam kantong baju sini. Kalau kita ada dahaknya, kadang-kadang kan kita batu, kemudian dahak itu masuk ke mulut, itu nggak boleh ditelan kan? Kalau sudah masuk ke mulut harus dibuang. Caranya dibuangnya itu buang, masukin ke kantong baju. Nah, sini. Dan cara membuangnya itu adalah dengan menjaga supaya tidak bersuara, tidak mengeluarkan suara. Betul? Buang. Setelah dibuang, selesai sholat, bawa ke rumah. Perlihatkan sama istri atau oleh-oleh dari masjid waktu sholat, apa dahak, ya. Jadi nggak boleh dibuang. Atau kalau misalnya bawa sorban, itu boleh kita buang ke sorban, ya, buang ke sorban. Kalau misalnya si dahak tersebut sudah keluar melalui mulut, kalau ditelan kan bisa jadi batal, harus dibuang. Nah, itu udah berapa ya? 15. Masih banyak, masih ada beberapa lagi. Ada lagi di antara hal-hal yang dimakruhkan adalah ketika sholat kita
dibulut makruh, kecuali kalau ada hajat seperti pada saat kita menguap, silakan. Sebab kalau menguap itu sunnah ditutup, mulut kita itu sunnah ditutup adalah dengan menggunakan telapak tangan kiri bagian punggungnya. Jadi kita itu nguap jangan sampai nguap mengangkat, gede lagi, lebar, lalak masuk, betul? Harusnya bagaimana? Tutup. Pakai telapak tangan, ini bagian punggungnya, telapak tangan sebelah kiri, bagian punggungnya. Ini boleh kita ajarkan sama anak-anak kita. Dek, kalau ada yang menguap ini tutup sama ini, telapak tangan sebelah kiri, bagian punggungnya dek, sampai ini. Ajarin anak seperti itu. Kadang-kadang kita malah yang tidak nutup mulut pada saat menguap. Kalau kita sudah ajarkan terhadap anak-anak yang ingetin, betul apa betul? Nah, jadi itulah hal-hal yang dimakruhkan pada saat sholat. Pastinya kita menjaga supaya pahala berjamaah kita ataupun para sholat kita itu tidak dikurangi. Ya, dengan menghindari hal-hal yang dimakruhkan. Para bapak di pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, barangkali mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, tidak ada ya? Tidak ada. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, TM yang disengaja dan di rumah sholat ada yang assalamualaikum betul dengan keadaannya sepi, jadi kita TM yang disengaja bakal apa mengatur Apa? Mendehem. karena ada yang salam di luar. Ya. Mendehem pada saat sholat, walaupun ini adalah bertujuan untuk sebagai isyarat terhadap orang yang menjawab yang membaca salam sebagai pertanda bahwa di dalam itu ada orang. Tapi mendehem itu pada saat sholat, jadi itu adalah bisa membatalkan sholat. Mendehem ini kalau ada istilah ilmu fikih dikatakan at-tanakkur. Karena ini adalah mendehem, itu bisa membatalkan sholat. Sebab ini keluar lebih daripada satu huruf, walaupun tidak mengandung arti ataupun makna-makna tertentu. Aham, huruf kan? Aham, hamzah, ha, mim. Aham, 3 huruf. Aham, ya, itu adalah bisa membatalkan sholat. Makanya kalau ada orang sholat kemudian mendehem, mestinya kita tegur, kita ingetin. Kecuali kalau mendehem itu karena dia tidak bisa baca Fatihah. Kalau didehemkan bisa, tapi kalau tidak didehemkan nggak bisa. Boleh, silakan. Kalau dengan mendehem ini adalah supaya dia bisa mengeluarkan makhraj bacaan-bacaan pada khusus surah Al-Fatihah. Kalau tidak bisa baca surah, kecuali dengan mendehem, itu tidak boleh mendehem, karena kalau surah itu kan hukumnya sunnah, kalau Al-Fatihah wajib. Bagaimana kalau mendehem ini hanya untuk memperbagus suara saja? Kita bisa baca Fatihah walaupun tanpa mendehem, tapi bacaannya itu kurang bagus. Bisa bagus kalau dengan mendehem, tetap batal. Selama dia bisa dan mampu membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau sama sekali tidak bisa baca surah Al-Fatihah kecuali dengan mendehem, silakan mendehem. Nah, baru bisa baca Fatihah misalnya, silakan boleh. Kalau alasannya adalah untuk supaya dia bisa membaca surah Al-Fatihah karena ada sesuatu yang menghalangi di tenggorokannya misalnya. Ya, saya kira